Say hello, we're already home. We're already home. All the lightning and fire in your blood, all the chances you took just because every road led you a little bit closer to dreams you've been dreaming of. Say hello. We are Digistar Internship di Telkom, home for future digital talent. Tempat kamu belajar, bertumbuh, dan berkontribusi sebagai talenta digital unggulan masa depan bagi Indonesia. So, are you ready? Are you ready? Are you ready to be our next future digital talent? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, buat rekan-rekan, khususnya yang dari batch match up Januari 2023, nanti kalau misalnya aku menyampaikan semangat pagi, boleh dijawab dengan pagi. Kita coba sekali lagi ya. Semangat pagi. Oke, sudah siap ya? Sudah siap ya mengikuti acara Pisah Sambut PMMB FHCI BUMN Januari 2023. Nah, hari ini udah lumayan ramai di room ini. Perkenalkan, saya Nabila Nararia yang akan menjadi MC sampai dengan 2 jam ke depan. Hari ini hari yang spesial, kalau dilihat-lihat nih panggungnya berbeda ya dari yang sebelumnya ya. Panggungnya berbeda, ada bintang-bintang nih, di atasnya ada apa nih gitu ya. Mau kasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa per 1 Januari 2023 ini program internship DDB Telkom resmi menjadi Digistar Internship DDB Telkom. Penasaran gak sih Digistar Internship DDB Telkom itu seperti apa? Nanti kita habis ini lihat ya. Tapi sebelumnya mau sapa-sapa dulu nih. Selamat datang, saya ucapkan kepada perwakilan dari manajemen Telkom sudah bergabung di ruangan ini. Ada Ibu Hepta Yuniarita selaku Senior Manager Digital Business Enabler Telkom Indonesia. Ada juga perwakilan dari SM Learning Innovation Research Fulfill TCU, Pak Jan Eson Saragi, dan yang mewakili. Kemudian mungkin nanti juga kita akan sapa-sapa ya dari perguruan tinggi. Namun sebelumnya dari manajemen Telkom juga sudah hadir. Ada SM General Support HCBP Telkom yang diwakili oleh Mas Sigit Primasatya, dan SM HCBP 4 Telkom yang diwakili oleh Ibu Muhani dan tim. Nah, tadi akan disapa ya perguruan tinggi, kira-kira dari mana aja nih teman-teman nih, sekitar 200 orang nih ya nanti ya teman-teman yang akan on board dari perguruan tinggi mana aja. Hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi. Yang pertama dari Universitas Presiden, lalu juga nanti ada dari Universitas Komputer Indonesia, mungkin sudah bergabung juga di ruangan ini, dari Universitas Negeri Semarang, dari Universitas Trisakti, dari Sampurna University, Politeknik Negeri Bandung,
STMIK Jakarta STINK, Telkom University, Institut Teknologi 10 November, Universitas Dian Nuswantoro, Institut Teknologi Kalimantan, kemudian juga ada dari Universitas Airlangga, ada Politeknik Pos Indonesia, Politeknik Negeri Ujung Pandang, ada juga dari nanti Universitas Brawijaya, lalu ada juga dari IT Telkom Purwokerto dan Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Ada yang mungkin perguruan tingginya belum disebut, boleh ya lambaikan tangan juga ya nanti ya teman-teman ya. Selamat datang Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi, senang sekali bisa hadir ya di tengah-tengah kita semua, menyempatkan hadir untuk melihat nih rekan-rekan yang akan graduate dari batch match up Juli 2022 dan juga akan on job di batch match up Januari 2023. Nah, tadi udah bilang soal Digistar Internship di DB Telkom. Tanpa berlama-lama lagi, this is Digistar Internship di DB Telkom. Program internship di DB Telkom hadir sebagai garda terdepan untuk melahirkan future digital talent. Sesuai dengan misi Telkom Indonesia, yakni mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Program internship di DB Telkom berdiri sejak tahun 2016 di bawah naungan Direktorat Digital Business yang dipimpin oleh Mas Muhammad Fajril Rashid. Kebutuhan digital talent yang siap terap menjadi sebuah tuntutan. Kami memiliki tujuan untuk menjadikan wadah bagi mahasiswa di Indonesia untuk merasakan real learning experience serta terlibat dalam pengembangan digital platform dan digital service di lingkungan Direktorat Digital Business. Apa yang internship partisipan kerjakan sama apa yang Telkomers kerjakan. Cause we are home for future digital talent. Hai, hal yang paling berkesan selama menjadi peserta internship di DB Telkom adalah saya bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan saat berkuliah, sehingga ilmu tersebut dapat memberikan insight dan pengaruh yang luar biasa saat saya dihadapkan oleh real project challenge yang saya kerjakan saat itu. Pada program internship dari DB Telkom, kita banyak berkontribusi untuk masyarakat. Pengalaman pribadiku, aku banyak berkontribusi di masyarakat, khususnya di sektor pertanian untuk menerapkan teknologi ICT Smart Farming di pertanian di Indonesia. kita juga dapat merasakan pengalaman bekerja di sebuah perusahaan dengan tetap bersikap proaktif dan belajar untuk bisa berkomunikasi dengan lebih efektif. Serta dapat belajar dan juga bekerja secara langsung bersama dengan supervisor yang expert di bidangnya, serta dapat berkolaborasi dengan tim di dalamnya. Dalam pelaksanaan magang, internship partisipan diharapkan mampu mengimplementasikan core value BUMN yaitu akhlak. Core value BUMN merupakan nilai-nilai utama yang harus senantiasa menjadi pedoman setiap insan atau sumber daya manusia BUMN. Terdiri dari 6 nilai utama core value akhlak. Pertama, amanah. Kedua, Kompeten. ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Program internship di DB Telkom telah bekerja sama lebih dari 100 universitas di Indonesia yang melahirkan lebih dari 2.500 digital talent sejak tahun 2016 hingga 2022. Aku ucapkan terima kasih kepada DB Telkom. Terima kasih program internship dari DB Telkom. Terima kasih kepada DB Telkom Terima kasih program internship DB Telkom telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengeksplorasi dan juga menambah pengalaman, terutama melalui program internship DB Telkom. Semoga kedepannya kita semua semakin sukses. dan terus bermanfaat bagi orang banyak. Semoga semua stakeholder yang terlibat semakin berkembang di masa yang akan datang. Thank you, sampai jumpa. Terima kasih telah mengikuti dan menjadi bagian dari journey program internship di DB Telkom. Sejak awal program ini berdiri di tahun 2016 hingga saat ini. Mari terus belajar, bertumbuh, dan berkontribusi sebagai talenta digital unggulan masa depan bagi Indonesia. Now, we proudly present to you Digistar Internship di DB Telkom. Oke, jadi sekarang namanya udah berubah ya, jadi Digistar Internship di DB Telkom. Kedepannya ini semoga jadi langkah transformasi juga untuk program internship di DB Telkom yang sebelumnya ini berarti teman-teman batch match up Juli 2022 menjadi batch terakhir nih, batch terakhir dari program internship di DB Telkom. Kemudian juga teman-teman yang dari batch match up Januari 2023 menjadi
pertama banget, batch pertama untuk Digistar Internship di DB Telkom. Seru banget ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita juga akan langsung masuk ya ke agenda berikutnya, yakni laporan pelaksanaan internship DDB Telkom yang akan disampaikan oleh program koordinator kita Mbak Sandy Lenvi Regia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, terima kasih atas kehadiran dari seluruh mahasiswa-mahasiswi kebanggaan Indonesia tentunya, baik dari batch match up Juli 2022 maupun batch match up Januari 2023. Dan juga tentunya terima kasih banyak kepada manajemen Telkom dan juga perwakilan dari perguruan tinggi dan juga tamu undangan lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Dipisah sambut internship DDB. Wah, saya masih agak canggung nih bicara tentang Digistar Internship di DB Telkom. Selamat datang semuanya di pisah sambut Digistar Internship di DB Telkom Januari 2023. Hari ini alhamdulillah ya, di 2 Januari 2023, hari pertama kita semua bekerja di tahun 2023. Senang sekali saya rasanya hadir di sini sebagai internship coordinator. Perkenalkan bagi yang belum kenal, barangkali saya Sandy Lenvi Regia, biasa dipanggil Kak Sandy ataupun Teh Sandy ya. Jadi nanti adik-adik welcome untuk yang batch Januari. Kalau ada apa-apa silahkan let me know ya nantinya kalau misalnya nanti ada kendala dalam menjalankan internship di DB Telkom. Izin perkenalkan, saya akan melaporkan kegiatan internship di DB Telkom batch Juli 2022 sampai dengan batch Januari 2023. Silakan. Ya, tadi mungkin kilas balik ya, kaleidoskop sejak 2016 kami hadir dan alhamdulillah hari ini sesuai juga dengan sejalan program Telkom Indonesia dalam mencari para digital talent Telkom yang nantinya akan membantu kita mewujudkan ekosistem digital di Indonesia. Kami bertransformasi menjadi Digistar Internship di DB Telkom. Sungguh rasanya tidak mudah dan alhamdulillah kita sampai juga pada hari ini. Mungkin ini hanya brand baru saja gitu ya, tapi semoga juga bisa menjadi langkah yang semakin aktif ke depannya untuk sama-sama kita belajar, bertumbuh dan tentunya terus berkontribusi bagi Indonesia. Next. Ya, tak terasa ya 2016 dan sekarang udah tahun ke-8. Rasanya dari 10 orang saja bergabung di program internship ini dan saat ini alhamdulillah sudah 2.500 orang yang bergabung di internship di DB Telkom sejak 2016 sampai dengan 2023 ini, dan semakin banyak para institusi perguruan tinggi yang akhirnya juga bergabung, baik itu melalui program magang mahasiswa bersertifikat FHCI BUMN maupun magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Dan senang sekali rasanya kami menjadi bagian dari diluncurkannya pemberlakuan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga rasanya program internship atau program magang menjadi suatu wadah yang memang bisa bersama-sama kita mewujudkan talenta unggul ke depannya. Dan tahun ini sudah bergabung di Januari ini 204 partisipan dari 40 perguruan tinggi yang akan bergabung di 7 internship role yang ada di Digistar Internship di DB Telkom. Next. Ya,
Untuk batch match up Januari 2023 mostly akan memerankan sebagai developer, marketing, dan general. Hal ini juga sejalan dengan lead Telkom Digital, di mana kami mostly menjalankan bersama-sama dengan para supervisor maupun para mentor yang ada di Telkom Indonesia ini, bersama-sama menjalankan bagaimana go to market lead Telkom Digital, maupun sama-sama juga mendevelop untuk bagaimana lead Telkom Digital bisa menjadi produk ataupun services yang lebih baik lagi. Next. Ya, yang akan graduate pada hari ini sebanyak 193 mahasiswa dari 50 perguruan tinggi, dan 42 orang diantaranya akan berlanjut mengikuti batch match up Januari 2023 dari 19 perguruan tinggi. Dan inilah 5 perguruan tinggi dengan partisipan terbanyak. Memang ya, selalu dari setiap tahun, dari setiap batch, selalu Telkom University menjadi yang paling banyak, karena memang mungkin awalnya ya, mengawali juga dari sejak awal 2017 lalu, Telkom University menjadi kampus yang duluan untuk bergabung dengan Digistar Internship DDB Telkom. Kemudian disusul dengan Universitas Padjadjaran, kemudian Universitas Pendidikan Indonesia, maupun Universitas Brawijaya juga menyusul Universitas Gadjah Mada. Ya, next. Ya, ini kurang lebihnya 193 193 mahasiswa yang akan graduate pada hari ini, kemudian 42 orang mahasiswa akan melakukan perpanjangan internshipnya dari Januari sampai dengan Juni 2023, dan sebanyak 204 mahasiswa akan mengawali internshipnya pada hari ini sampai dengan nanti Juni 2023. Next, semakin banyak ya perguruan tinggi yang barangkali juga baru kali ini untuk bergabung di Digistar Internship DDB Telkom. Next. Next. Ya, terima kasih banyak. Demikian laporan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat graduate bagi adik-adik mahasiswa batch match up Juli 2022, dan tentunya welcome board untuk adik-adik batch match up Januari 2023. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak ya ternyata ya yang disambut dan dipisah hari ini. Dan tadi seperti yang kata Mbak Sandy juga bilang ya, berubahnya nama menjadi Digistar Internship di DDB Telkom ini harapannya semoga bisa menjadi awal baru buat rekan-rekan semua, khususnya teman-teman juga nih dari yang batch match up Januari 2023 dari 50 perguruan tinggi, untuk terus ya tadi ya berkontribusi untuk Indonesia, belajar dan juga bisa bertumbuh bersama-sama dengan Digistar Internship di DDB Telkom. Oh iya, tadi juga disebutkan ya ada banyak sekali perguruan tinggi. Izinkan saya untuk kembali menyapa ya yang sudah hadir di sini di ruangan ini. Dari Universitas Presiden ada Bapak Insinyur JB Susetyo selaku Direktur Internship and Career Center. Kemudian dari Universitas Komputer Indonesia ada Dr. Nungki Heriati selaku Ketua Divisi BKKLA. Lalu ada juga dari Universitas Negeri Semarang yaitu Dr. Andasri Rezeki Prasetyawati selaku Kepala Bagian Tata Usaha UNES. Lalu juga ada Universitas Trisakti yang diwakili oleh Bapak Agung Wahyudi Eskom selaku Kasubnit Pemagangan dan Penyiapan Penempatan. Juga ada dari Sampurna University, ada Ibu Farah Madali MM selaku Head of Student and Alumni Affairs Sampurna University, dan Ibu Gladys Aprilia dari Career and Alumni Services. Juga ada Politeknik Negeri Bandung yang diwakili oleh Dr. Toto Thohir STMT selaku Kasatgas Perkuliahan Luar Kampus MBKM. Ada juga dari STMIK Jakarta STINK, yaitu Dr. Pipit Dewi Arnesia dan tim yang mewakili. Kemudian juga ada dari Telkom University, dan ada dari Institut Teknologi 10 November. Ada Bapak Arif Abdurrahman STMT selaku Kasubdit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir ITS dari Universitas Dian Nuswantoro. Oke. Dari UPI nih tadi juga ada nih ya Dr. Yusi Riksa Yustiana MPD selaku Kepala Badan BKPK UPI. Lanjut dulu. Masih ada lagi dari
Institut Teknologi Kalimantan. Waduh, jauh sekali ya dari Kalimantan. Ini ada Ibu Nisa Rizkia Fadliana Eskom MT selaku Koordinator Prodi Informatika ITK. Kemudian ada Universitas Erlangga yang diwakili oleh Ibu Lina Nugraharani MSEI selaku Kasih Pengembangan Karir Unair. Ada dari Politeknik Pos Indonesia juga selamat datang kepada Bapak Kiki Mustaqim MSI dari PJS Kabak CDC Career Development Center ya. Lalu juga ada nanti yang akan memberikan sambutan juga. Ada dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ada Ibu Yuliani ST Eng, penanggung jawab program magang mahasiswa bersertifikat. Lalu juga ada dari UB Universitas Brawijaya. Bapak Adam Hendra Brata Eskom MT MSc. Jadi dari Ketua Pusat Research Study Universitas Brawijaya. Ada juga dari IT Telkom Purwokerto yang diwakili oleh Bapak Dadik Pranindito STMT selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran IT Telkom Purwokerto. Ada dari STTB Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, ada Ibu Melani Eka Putri Andrian SM selaku Kepala Humas dan Kerjasama STTB. Ada dari Institut Pertanian Bogor yang dari Bogor, mana suaranya? Mungkin boleh lambaikan tangan juga teman-teman. Diwakili dari Bapak Ibu Nur Fajri Rahmawati SP selaku Senior Manager Recruitment and Training CDA IPB, dan juga ada Ibu Anissa selaku PIC magang dari IPB. 3 lagi, ada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang diwakili oleh Ibu Catur Nugraheni Puspita Dewi Mkom selaku KA UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan yang diwakili oleh stafnya juga sudah hadir. Ada Ibu Mila Amalia Rahman. Dan dari LSPR, ayo teman-teman yang dari LSPR mana nih? Boleh mungkin tunjukkan juga wajahnya hari ini. Diwakili nanti oleh Ibu Sri Ramadhani SIKOM dari tim Careers and Employability Center, dan yang terakhir ada dari Universitas Gajah Mada yang diwakili oleh Dr. Sulistiawati SSM Hum selaku Kepala Subdirektorat Hubungan Alumni UGM. Nah, buat teman-teman juga ya, agenda berikutnya kita akan dengarkan beberapa sambutan, nanti akan dari perguruan tinggi kita dengarkan, namun sebelum itu kita juga akan mendengarkan nih sambutan dari manajemen Telkom yang diwakili oleh Ibu Hepta Yuniarita selaku Senior Manager Digital Business Enabler Telkom Indonesia. Halo Ibu. Sudah bergabung di ruangan ini Ibu Hepta? Oke. Kita sapa-sapa ya. Halo Ibu. Assalamualaikum. Ih, cantik sekali Ibu. Oke, silakan Ibu berikan sambutan Ibu untuk teman-teman dari batch match up Januari 2023 dan yang hari ini juga akan pisah itu dari batch match up Juli 2022. Ya, makasih Mbak Aya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ayo nih jawab yuk, semangat pagi rekan-rekan ya. Pagi. Ya itu semangat yang untuk memotivasi. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini ya, di awal tahun 2023 tanggal 2 Januari kita bisa bertemu di forum ini meskipun di layar gitu ya. Jadi syukur alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat gitu. Nah, saya mungkin menyapa dulu rekan-rekan dari para dosen atau yang mewakilin gitu ya, atau pengurus dari manajemen perguruan tinggi. Selamat datang dan salam kenal dari saya. Saya mewakili dari manajemen divisi Digital Business and Technology PT Telkom. Tidak bisa menyebut satu persatu gitu ya. Tadi sudah disebut panjang gitu oleh Mbak Aya karena hari ini cukup banyak juga gitu ya untuk perwakilan perguruan tinggi. Tapi salam hormat gitu ya dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan tak lupa juga selamat datang dan terima kasih untuk rekan HCBP, Direktorat HC ya, HCBP atau mungkin dari Korpu kalau ada yang mewakili, terima kasih untuk hadir. Selanjutnya mengucapkan terima kasih
untuk para supervisor dari adik-adik semua yang bisa hadir juga hari ini, melepas dari adik-adik yang akan meninggalkan internship Telkom gitu. Dan spesial tuh Teh Sandy and team gitu ya. Makasih untuk semua apa yang telah disiapkan, baik dari pengawalannya dari dari batch yang Juli 2022 maupun dalam rangka persiapan untuk onboarding yang Januari 2023. Ini tak lepas dari upaya seluruh tim gitu ya, bahwa kita bisa menyelenggarakan acara hari ini. Nah, mewakili dari manajemen Telkom dalam hal ini teman-teman kan magang di divisi Digital Business and Technology. Mungkin saya dapat berikan gambaran kalau dalam struktur organisasi di Telkom ini sangat besar juga gitu ya, karena mengakomodasi layanan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia, dan kebetulan untuk divisi ini masuk ke dalam Direktorat Digital Business and Digital Business. Nah, di bawah kepemimpinan dari direkturnya atau kita bilang CDIO-nya adalah Mas Fajri Rashid. Nah, alhamdulillah rekan-rekan yang hari ini akan meninggalkan Telkom gitu ya. Tentu saja 6 bulan waktu yang menurut saya waktu yang pendek, mungkin nanti juga ada testimoni ya, cukup pendek, dan di situ teman-teman sudah bergabung dengan kami gitu ya di digital business. Dan di digital business ini mungkin sudah banyak hal yang dipelajari juga, dan tak lain dari support dan dukungan dari para supervisor yang tidak letih-letihnya, tidak ada lelah dan letihnya untuk mengawal dan memberi assignment, memberi tugas gitu ya. Karena kan mungkin ada yang dilakukan, jadi masing-masing supervisor itu mempunyai ini ya, kan ada pekerjaan masing-masing, apakah itu bisa dilakukan full di WFH atau mungkin hybrid, sekali waktu bisa ketemu para supervisornya WFH dan WFO, atau mungkin bahkan ada yang mostly WFO gitu ya. Jadi pengalamannya beda-beda, tapi insya Allah bahwa di dalam program kami tidak ada istilah internship yang dibiarkan gitu ya. Jadi kami akan memberikan assignment tertentu, kemudian pengalaman-pengalaman, dan memberikan, kalau untuk teoritikal mungkin sudah banyak ilmunya di kampus gitu ya, tapi hal-hal yang kita berikan adalah hal-hal yang mungkin lebih ke arah soft skill dan saling bertukar pikiran aja gitu ya. Barangkali dari industri banyak juga memerlukan dukungan teori gitu ya, dan juga dari teman-teman mahasiswa banyak teorinya tapi tidak pernah praktek gitu ya. Jadi kolaborasi yang sangat baik saya rasa. Ini menjadi suatu pengalaman yang tak terlupakan, dan adik-adik semua yang lulus hari ini tentu saja portofolionya dapat ditambah gitu ya, supaya insya Allah mendapatkan pekerjaan yang lancar gitu ya, yang sesuai, dan pengalaman di Telkom tentu saja dapat memberikan value tersendiri ketika adik-adik juga misalkan wawancara gitu ya untuk mencari pekerjaan gitu ya, kita bisa menceritakan dengan gamblang gitu ya apa yang sudah dilakukan gitu selama internship. Dan kami berharap memang Telkom dalam hal ini juga mendukung program memberikan SDM unggul gitu ya. Jadi inilah salah satu program yang diberikan kepada Telkom, menjadi kolaborasi dan sinergi yang sangat baik antara industri dan dengan perguruan tinggi. Nah, memang kalau dilihat banyak sekali perguruan tinggi yang ada, dan memang jumlahnya jadinya 5 gitu ya, 5 atau di bawah 10 gitu ya. Tapi tentu saja hal ini juga banyak pertimbangannya gitu ya. Kami juga ingin mengayomi atau merangkul seluruh perguruan tinggi baik negeri
dan swasta gitu ya. Dan ini juga merupakan hasil seleksi yang sangat ketat karena yang mendaftar juga cukup banyak gitu ya. Cukup banyak dan adik-adik ini wajib harus mensyukuri gitu karena tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama gitu ya. Dan khususnya untuk itu yang saya pesan ya untuk adik-adik yang akan meninggalkan Telkom, jadikan yang terbaik ilmunya yang 6 bulan itu dimanfaatkan ditingkatkan lagi, kemudian menjadi suatu pengalaman yang dapat disampaikan gitu jika diperlukan nantinya gitu ya. Nah, untuk adik-adik yang baru masuk, selamat datang. Ini banyak sekali ya, 204 ya Teh Sandy ya, 204 orang. Dan juga ada juga rekan-rekan yang extend ya, extend karena mungkin diperlukan lagi oleh supervisornya karena kebutuhan gitu ya, dan kebetulan juga bisa gitu ya dari perguruan tingginya gitu ya, karena kalau kita mau extend dari perguruan tingginya nggak membolehkan ya otomatis nggak bisa gitu. Jadi ini udah merupakan pilihan gitu ya. Jadi dari supervisornya maupun kebolehan atau perizinan dari perguruan tinggi ini. Nah, untuk yang baru masuk mungkin saya ucapkan juga selamat gitu karena tidak semua orang bisa mempunyai kesempatan seperti ini. Untuk masa 6 bulan ke depan pergunakan waktu sebaik-baiknya karena ini adalah waktu yang cukup mahal gitu ya, karena teman-teman juga bisa belajar banyak gitu di industri itu seperti apa, bukan hanya dari knowledge tapi juga dari sisi soft skill Anda gitu ya. Jadi bagaimana nanti kan bisa bagaimana sih menyikapi pekerjaan gitu ya dengan kolaborasi sama teman gitu. Nah, karena memang masa sekarang itu sudah hybrid gitu, kami pun dari Telkom juga sudah hybrid, sudah banyak juga beberapa kegiatan di kantor. Tetap teman-teman juga jaga selalu kesehatan dan juga mengikuti gitu ya, mengikuti proses penugasan yang diberikan dari supervisor. Nah, hal ini juga nanti menjadikan suatu pengalaman yang terbaik juga ya untuk menjadi peningkatan value lah, value secara pribadi gitu ya. Itu dapat diberikan ke CV gitu ya, seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya hari ini cukup banyak sekali dan alhamdulillah terima kasih Teh Sandy ya. Hari ini kita juga launching gitu penggunaan penamaan secara brand umbrella-nya memang dari Human Capital harus menggunakan DigiStar. Jadi program internship DDB Telkom menjadi DigiStar Internship DDB Telkom. Jadi secara brand umbrella ada dengan penggunaan kata DigiStar. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berpisah dengan adik-adik yang pisah gitu ya, dan selamat datang untuk adik-adik yang on board per Januari ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih ya untuk semua kerjasamanya, baik dari mahasiswa maupun dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari perguruan tinggi gitu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semangat pagi. Pagi ya. Oke, terima kasih Bu Hepta sambutannya ya. Nah, buat teman-teman ya, tadi mungkin yang pisah jangan nangis dulu ya. Nanti air matanya disimpan sampai akhir acara ya. Tadi mungkin sudah dipisah sama Bu Hepta. Tenang, jangan nangis dulu ya besti-besti ya. Untuk teman-teman juga yang dari batch Matchup Januari, ini adalah awal untuk teman-teman untuk mau belajar dan explore lebih banyak ya di lingkungan Direktorat Digital Business bersama dengan nanti mentor-mentornya. Setelah kegiatan ini, Pisah Sambut ini juga akan diberikan kontak untuk langsung menghubungi para mentor ataupun supervisornya. Nah, tadi sudah mendengarkan sambutan dari Bu Hepta nih.
Kita juga akan mendengarkan sambutan dari perwakilan perguruan tinggi. Hari ini ada 2 perwakilan perguruan tinggi. Yang pertama ada dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kemudian nanti yang kedua juga kita akan dengarkan sambutan dari Institut Teknologi 10 November. Kita beralih dulu ke sambutan yang pertama dari perwakilan perguruan tinggi sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ada Ibu Yuliani STMeng selaku penanggung jawab program magang mahasiswa bersertifikat. Halo Ibu. Halo Mbak Aya. Halo. Ujung Pandang nih berarti agak kareba, benar nggak nih? Iya benar nih, baji-baji. Baji-baji. Itu artinya baik-baik. Baik-baik. Bagaimana ini Tapi Ibu, silakan kalau Ibu. orang di magang kan harusnya bilang luar biasa ya kalau ditanya kabar. Itu kan menjadi motivasi kita bersama. Oke, Ibu boleh Bu kasih sambutan sepatah dua patah kata untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini, dan juga mungkin nanti pesan nih dari Bu Yuli ke teman-teman yang dari Politeknik Negeri Ujung Pandang yang akan on job per 1 Januari ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati perwakilan manajemen Telkom Ibu Hepta selaku Senior Manager Digital Business Enable Telkom Indonesia. Yang saya hormati dan yang saya banggakan adalah Bapak Ibu dari perguruan tinggi yang luar biasa telah menyempatkan waktu dan membimbing serta mengarahkan para mahasiswanya untuk mengikuti program ini. Kemudian yang saya luar biasa nih Mbak Cindy ya, selaku koordinator internship di DB Telkom. Yang saya banggakan adalah para mentor ya, selaku pembimbing lapangan buat para mahasiswa yang melakukan program magang. Yang saya cintai nih para mahasiswa ya yang telah mengikuti proses internship ya di DB Telkom, yang sebentar lagi akan melakukan wisuda. Kemudian buat adik-adik mahasiswa yang akan ikut di dalam batch 1 untuk Januari 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti ya, jadi biar memotivasi gue juga ya. Selamat pagi. Pagi. Oke. Mohon izin Bapak dan Ibu dari perguruan tinggi ya. Jadi ini kami dari Politeknik Negeri Ujung Pandang ya, mewakili ya. Sebenarnya ini kami sangat berbahagia ya. Ini adalah program yang luar biasa. Jadi kami dari perguruan tinggi juga memiliki suatu indikator kerja utama ya, atau tepatnya dikatakan IKU, itu adalah IKU kedua, yakni memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami yang khususnya dari perguruan tinggi untuk melakukan selama 6 bulan nih berada di luar kampus. Nah, dengan adanya program dari Telkom ini sangat sesuai dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ya, yang tentu saja ini menjadi bagian dari kami. Karena apa? Kami juga dalam hal ini jadi mahasiswa kami itu sudah mendapatkan kesempatan di DB Telkom. Jujur saja ini menjadi kebahagiaan buat kami ya, karena awalnya kami ini ikut di Forum Human Capital Indonesia nih tahun 2018 ya. Saat itu kami masih berada di daerah Sulawesi Selatan, kemudian di batch keduanya itu kami ikut di 2019. Alhamdulillah kami mengembangkan itu ke daerah Balikpapan dan Jakarta, dan alhamdulillah melalui program MSIB juga kami termecap juga di PT Telkom, dan alhamdulillah mahasiswa kami termecap sebanyak 5 orang, dan alhamdulillah pada hari ini, dan inilah yang sangat ditunggu-tunggu karena informasi dari mahasiswa kami, dan kami merasakan sendiri nih Mbak Cindy ya, ketika FHCI itu kami harus berjuang gimana bisa kami bisa tembus ya, dan cerita dari mahasiswa kami, Ibu, kami dari ribuan Ibu, dan alhamdulillah mahasiswa kami masuk dari 204, walaupun masih 1 ya, tapi awal dari kami ya, dan menjadi influence buat mahasiswa di Politeknik Negeri Ujung Pandang bahwa banyak itu tidak masalah, yang penting kita bisa menjadi pemenang di antara 204 ini untuk saat ini ya.
Dan thank you so much ya, karena kami adalah pendidikan vokasi dan ini menjadi bagian kami juga bahwa mahasiswa kami itu di semester 5 itu sudah harus mulai mengenal yang namanya dunia industri. Terima kasih Mbak Selvi. Buat adik-adik ya, jadi ini buat adik-adik yang akan tamat dulu, seperti pengalaman mahasiswa kami ya, dan mungkin semua dari kampus-kampus yang lain juga, bahwa portofolio ketika mengikuti MBKM ini menjadi suatu nilai yang luar biasa. Kenapa kami sampaikan? Karena mahasiswa kami yang keterima pada proses PMMB ya melalui FHCI maupun lewat Telkom itu alhamdulillah itu langsung terserap setelah mereka selesai. Jadi tidak menunggu lagi ada yang kembali ke Telkom, bahkan di BUMN lainnya juga itu sudah ikut karena mereka hanya melihat dari sertifikat dan apa yang nilai mereka dapatkan, karena di dalam sertifikat itu ada nilai-nilai yang dari mentor. Jadi itu buat pesan adik-adik, jadikan ini menjadi langkah awal dari apa yang telah diperoleh selama di Telkom. Dan buat adik-adik yang baru saja memasuki dunia, ini adalah dunia real, ini adalah fakta nyata, ini adalah apa yang Anda sudah dapat di perkuliahan, itu silakan Anda implementasikan di Digistar Digital Telkom ya, Digistar Internship di DB Telkom. Jadi silakan Anda, karena Anda tidak sendiri nih, ada mentor. Kalau selama ini maganya itu dibiarin saja, ini enggak, karena ini nyata di kami juga ya, Anda akan dibimbing dan seperti disampaikan Ibu Heta tadi, itu ada pembimbingnya, Anda tidak akan dibiarkan dan itu akan dipantau oleh mentornya. Mentor-mentornya juga luar biasa. Oke, tolong manfaatkan waktu 6 bulan ini, jangan sia-siakan, gali potensi Anda, pembimbing Anda ada, dan tolong Anda bertanya, karena jangan hanya bertanya aja, tunjukkan kreasi Anda, tunjukkan kinerja Anda, dan tentunya itu Anda akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa, dan itu tidak akan tanggung-tanggung loh, Anda akan mendapatkan rekomendasi dari pembimbing Anda. Nah, terutama ada Mbak Sandy nih, siapa tahu rekomendasi dari Mbak Sandy itu yang akan menjadi peluang Anda untuk kedepannya. Mungkin itu saja ya Mbak Sandy, selamat buat adik-adik yang akan bisa silakan kembali ke kampus, jangan lupa kampusnya juga, buat adik-adik yang akan masuk, silakan bawa nama baik kampus kita masing-masing. Oke, demikian sambutan saya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu sambutannya tadi ya. Jangan lupa kampus juga ya guys ya. Jangan karena nanti ini kita full time internship nanti malah AFK dari kampusnya nih. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus tetap berkomunikasi ke supervisor nanti selama on job, dan juga nanti berkomunikasi ke pihak kampus ya terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama on job di Digistar Internship di DB Telkom. Terima kasih banyak Ibu atas sambutannya. Kita akan lanjut ke sambutan dari perwakilan perguruan tinggi berikutnya dari Institut Teknologi 10 November. Hari ini ada Bapak Arif Abdurrahman STMT selaku Kasubdit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir ITS. Selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi Pak. Silakan Pak, boleh kita dengar nggak nih Pak sambutannya untuk teman-teman yang akan on job dan juga yang akan graduate hari ini. Silakan Bapak. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera semua. Yang kami hormati Ibu Heta selaku Senior Manager. Yang kami hormati Mbak Sandy, ini koordinator program yang sudah luar biasa ini. Beberapa kali kami kemarin juga sempat ke Bandung juga ini mengunjungi Mbak Sandy. Alhamdulillah, semoga sehat selalu timnya Mbak Sandy, dan juga para pimpinan perguruan tinggi yang dedicated untuk mengurus tentang magang industri, dan para mahasiswa yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu dan Mas Mbak semua, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini di tahun baru, tahun 2023 ini. Semoga masih punya semangat yang baru, punya dedikasi yang baru, punya jiwa-jiwa semangat yang baru juga untuk bisa kontribusi di magang ini. Jadi Bapak Ibu dan Mas Mbak semua, di era revolusi industri 4.0 dan menjelang 5.0 ini tentu ekosistem digital sangat dibutuhkan di tengah-tengah kita, terutama ekosistem yang produktif, yang konstruktif, di mana kita tahu bahwa dinamika dan tantangan perkembangan digital ini sangat luar biasa dan sangat dinamis.
Nah, ini perlu ada talenta-talenta yang memang kompeten, dan kami sangat yakin Telkom memiliki kapabilitas untuk membekali para talenta-talenta muda ini, talenta muda untuk dibekali secara baik di segi digital ya, baik itu untuk soft skill maupun hard skill. Nah, ini mas-mas semua, tentu Anda semua patut bersyukur Anda berada di tengah-tengah sebuah perusahaan BUMN yang luar biasa, concern sekali di bidang digital, dan di Digistar ya, ini namanya, nama baru untuk di DB Telkom, tentu merupakan wadah yang baik bagi yang baru ya, untuk membekali Anda soft skill dan hard skill, interaksi dengan banyak orang. Tentu ini akan menambah banyak wawasan dan menambah banyak kemampuan untuk Anda bisa memahami, mengerti tentang job desk di bidang digital, dan tentu interaksi dengan antar pegawai, dengan para supervisor itu sangat penting untuk meningkatkan soft skill dan hard skill Anda semua. Dan juga bagi yang sudah selesai, jangan lupa ilmu yang Anda dapatkan selama ini di Telkom tentu akan sangat bermanfaat manakala Anda juga sharing ke teman-teman Anda gitu kan. Nah, ini jangan lupa juga untuk memberikan kontribusi yang nyata juga ini bagi Telkom. Jadi tidak hanya berbagi ilmu, tapi juga mungkin memberikan sebuah kontribusi atau dedikasi untuk kemajuan Telkom ke depannya. Saya pikir itu dari saya sebagai perwakilan perguruan tinggi, dan secara pribadi, institusi, dan juga mewakili teman-teman perguruan tinggi yang lain, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Telkom yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa memberikan talenta muda untuk bisa berlatih dan mengembangkan diri di Telkom yang luar biasa ini. Terima kasih untuk Bu Epta dan Mbak Sandy yang luar biasa. Semoga di masa yang datang semakin baik lagi, semakin banyak lagi, dan semakin heboh lagi ya. Luar biasa Telkom ya. Dan kami juga mohon maaf manakala mahasiswa kami selama berinteraksi, berdedikasi, dan berkontribusi berkarya di Telkom mungkin ada kekurangan, kekhilafan, kami atas nama institusi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga Telkom dan semua perguruan tinggi semakin jaya, semakin manfaat, dan semakin penuh keberkahan. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa baiknya Pak Arif. Keren sekali ya, semoga kita tadi ya semakin jaya ya, jaya ya teman-teman semuanya ya. Oke. Dia makan dulu aja, pas ditelepon gimana? Enggak ngomong ya, langsung dimatiin. Boleh dibantu teman-teman? Oke. Terima kasih banyak Pak Arif. Tadi sambutan dari Institut Teknologi 10 November ya teman-teman. Nah, sebelum kita beranjak ke agenda berikutnya, karena nanti kita bakal lebih banyak lagi nih acara-acara setelah ini, mungkin kita bakal foto bersama dulu kali ya, mungkin biar masih fresh. Teman-teman boleh dinyalakan kameranya, touch up dulu buat yang perempuan, boleh banget pakai dulu lip pennya, lipstiknya, boleh. Buat yang cowok-cowok boleh ya dipakai dulu bajunya yang bener ya, jangan masih baru bangun tidur nih, ini jam-jam masih pagi banget ya. Silakan, kita akan foto bersama dulu. Dari Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi juga dimohon untuk menyalakan kamera agar kita bisa berfoto bersama ya. Oke, boleh, masih ditunggu ya teman-teman ya. Ini kayaknya tadi ada yang benerin jilbab dulu, boleh nggak apa-apa. Oke, ada beberapa slides ya ini. Sudah pada ready semua? Boleh yang agak terlalu maju mundur dikit teman-teman biar kelihatan ya. Oke, ada 15 slide, Masya Allah, tabarakallah ya, banyak sekali ya, tapi tidak apa-apa. Untuk sesi foto bersama ini akan dipandu oleh Mas Gali. Halo Mas Gali. Halo, selamat pagi Kakak Aya. Selamat pagi. Yuk, ini kayaknya udah pada ready nih, pada mau foto bareng. Boleh Mas Gali dipandu untuk sesi foto bersama. Oke, baik, untuk sesi foto bersama izin saya ambil alih. Bagi rekan-rekan yang belum menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Ya, dipersilakan teman-teman. Oke, baik, karena sudah siap semua, akan saya hitung pertama-tama untuk slide 1, boleh? 1, 2, 3. Oke, baik. Karena ini tidak tahu ya siapa saja yang ada di layar pertama, mungkin teman-teman
dari layar 1 sampai layar terakhir mungkin boleh ditahan dulu senyumnya ya, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Baik. Untuk layar kedua sudah saya ambil. Selanjutnya untuk layar ketiga. Baik, 1, 2, 3. Baik. Masih ada lagi? Yes. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya teman-teman, nanti saya akan hitung 1 sampai 3. Nanti teman-teman dadah-dadah ya. Oke, boleh ya. 1, 2, 3. Dadah-dadah. Oke, makasih ya teman-teman. Baik, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih Mas Gali. Pakai dada-dada segala, ini kayaknya baru juga ya ini ya, inovasi baru ya dari Bisa Sambut sebelumnya ya. Gak apa-apa Mas Gali, makasih ya Mas Gali. Oke, boleh ya yang tadi udah pada touch up, jangan ditutup lagi dong kameranya, jangan insecure ya. Tetap gak apa-apa sampai akhir acara dinyalain aja kameranya. Namun mohon maaf untuk mikrofon mungkin bisa di mute ya rekan-rekan. Nanti jika di akhir ada yang mau ditanyakan dan ingin nyalain mikrofonnya, ada sesinya tersendiri. Oke, kita akan masuk ke agenda berikutnya. Agenda berikutnya adalah kita kayaknya enaknya dengerin testimoni ya. Testimoni ini kita dengarkan dari supervisor. Jadi mungkin biar dapat insight juga nih teman-teman, selama 6 bulan kemarin itu kakak-kakaknya yang hari ini graduate itu ngapain aja sih, dan apa sih yang bisa teman-teman jadikan ekspektasi nanti setelah on job per hari ini ya. Udah bergabung bersama kita semua di sini ada perwakilan dari supervisor. Mungkin boleh disapa dulu ya. Ada Bapak Nur Wahid. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Oke. Pak, boleh dong Pak ini dapat wejangan sedikit-sedikit nih Pak buat teman-teman yang mau on job hari ini dan juga buat teman-teman yang akan graduate per Januari 2023 ini. Silakan Pak. Oke, makasih Mbak. Kayak ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih sekali lagi sebelumnya kita bersyukur pada Allah SWT bahwa kita sudah melalui tahun 2022 ini dengan segala dinamika yang terjadi ya. Terutama kami di partnership salah satu bagian di DBT yang mengelola kemitraan dari inisiasi dari setiap produk gitu ya, dari setiap tribe, kemudian menyelesaikan seluruh perikatan dan tanggung jawab di antara sesama mitra gitu ya. Kami bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk bergabungnya dengan adik-adik dari internship. Kemarin alhamdulillah kita dapat 2 gitu ya, dari kalau boleh kita sebutkan dari Unpad sama Trisakti ya, kedua-duanya dari jurusan akuntansi, karena yang kita kerjakan adalah pekerjaan settlement dan financial operation. Nah, bagi kami kedatangan internship ini sangat membantu ya, terutama di pekerjaan operasional yang kita lakukan, dan kemudian juga dari adik-adik yang mengamalkan ilmunya ya. Oh ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen dan dari universitas yang bekerja sama dengan DBT untuk mengizinkan putra-putrinya atau mahasiswanya untuk melakukan internship di sini. Sebagaimana bahwa kita ini di digital service, maka kita buat pekerjaan yang kita lakukan ini menurut secara agile system gitu ya. Kemarin selama 6 bulan
kita mencoba melakukan pekerjaan itu secara kalau kita nyebutnya sprint weekly ya. Jadi setiap minggu kita lakukan sprint review, sprint planning untuk 1 pekan ke depan. Kemudian nanti di pekan berikutnya kita lakukan review terhadap pekerjaan yang kemarin, kita planning kembali dan retrospektif terhadap apa-apa yang perlu kita improve gitu ya. Jadi teman-teman yang internship di tempat kami, kita ajarkan bagaimana cara bekerja seperti itu. Jadi setiap hari juga dilakukan daily sprint di antara teman-teman sendiri. Jadi mereka bisa bertukar pikiran apa yang dikerjakan kemarin, apa yang akan dikerjakan hari ini, dan support atau kesulitan apa di kemarin yang kita butuhkan support hari ini gitu. Jadi di tempat kami teman-teman bisa mengimprove segala inovasinya. Maka kita tetap dorong gitu teman-teman yang fresh graduate atau yang belum fresh graduate yang magang tempat kita, bagaimana mengamalkan ilmunya, kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap DBT sebagai tempat magang, dan juga bisa belajar banyak dari budaya, dari social skill. Terus terang, kemarin di tempat kita juga kita kasih job yang menurut kami menantang ya, bagaimana teman-teman bisa mengelola laporan keuangan, kemudian mengelola transaksi, melakukan komunikasi dengan mitra, membuat berita acara, rekonsiliasi untuk menyelesaikan hak dan kewajiban dari Telkom dengan mitra. Dan ini mungkin praktikal yang tidak dipelajari di bangku universitas gitu ya. Maka kemarin kita dorong teman-teman untuk selalu melakukan improvisasi, inovasi, bagaimana membuat pekerjaan itu menjadi simpel dan efisien. Jangan khawatir, kalau tempat kami pasti kami kasih pekerjaan gitu, tidak ada masa untuk sehari itu tidak ada pekerjaan, tidak ada. Jadi setiap hari kita lakukan daily sprint itu untuk mengetahui pekerjaan kemarin, hambatan hari ini, dan apa yang kita lakukan hari ini. Dan kami sangat bersyukur teman-teman bisa mengikuti, dan mudah-mudahan ilmu praktikal ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman yang graduate hari ini untuk menuju ke pekerjaan yang sesungguhnya gitu ya. Nah, keberhasilan menurut saya bagi teman-teman yang magang atau internship ada bagaimana teman-teman bisa mengeksplor pekerjaan yang ada sambil mengamalkan ilmu yang ada, bisa menyerap cara budaya kerja, kemudian cara berkomunikasi, cara menyelesaikan pekerjaan, cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, kemudian cara bagaimana membuat inovasi, membuat proses yang lebih simpel. Nah, ini saya pikir akan sangat bermanfaat nanti pada saat adik-adik itu dikerja sesungguhnya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai di bangku perkuliahannya dan bisa berkontribusi untuk bangsa ini, bagaimana mengabdikan ilmunya, mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan nyata gitu, sehingga memberikan manfaat seluruhnya untuk Indonesia, untuk perusahaan, dan untuk keluarga, dan terutama untuk kalian masing-masing gitu. Tidak lupa kami di sini alhamdulillah kami bersyukur, tetapi kami sedih juga gitu ya, karena untuk periode Januari ini kemarin terlupa untuk request, sehingga bulan Januari ini tidak mendapatkan internship ya. Terima kasih Kakak Sandy ya, mudah-mudahan di berikutnya kita dapat gitu. Kita tetap membuka. Kalau teman-teman yang di
internship hari ini 6 bulan ke depan, kemudian yang jurusan statistik atau matematika atau akuntansi tidak betah di tempat lain, monggo kita welcome gitu ya, kita kasih pekerjaan di sini untuk bisa belajar banyak gitu. Nah, satu hal yang teman-teman, karena teman-teman ini, adik-adik ini ada calon-calon pemimpin bangsa gitu ya. Di samping pekerjaan yang dilakukan di tempat magang, jangan lupa bahwa keberhasilan pekerjaan ini adalah semata-mata karena karunia daripada Allah SWT. Maka bagaimana di tengah pekerjaan itu kita juga bisa bersyukur pada Allah SWT dengan tetap menepati kewajiban kita, terutama yang muslim, untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian ke teman-teman yang non-muslim, mungkin Kristen, bisa memperdalam agamanya di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan gitu ya. Kemudian memperdalam agamanya karena basic akhlak daripada perilaku kita semata-mata bahwa kita bekerja, kita yang dilihat oleh Allah SWT, Tuhan pencipta kita, rezeki dan kemudahan kesehatan juga diberikan oleh Allah SWT. Maka kita merasa diawasi sehingga kita melaksanakan dengan legowo dan ikhlas, dan semoga menjadi barokah untuk kita semuanya gitu ya. Sekali lagi tidak berpanjang kalam, saya ucapkan terima kasih sekali lagi diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni gitu ya. Kami welcome untuk adik-adik yang mau magang di tempat kami, dan kita juga bisa memberikan saling memberikan manfaat gitu ya, bagaimana kita memberikan praktikal dan adik-adik bisa mengamalkan ilmunya dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada salah dan kata, dan juga selama mensupervisi teman-teman adik-adik ini mungkin ada salah dan khilaf semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Dan kepada yang baru magang di tempat ini, selamat datang di dunia nyata, dunia yang bukan hanya game gitu ya, tetapi dunia nyata yang di sini kita bisa mengamalkan ilmu kita. Nanti silakan kontak-kontak kami di partnership untuk pengembangan produk baru dan kemitraan, kemudian untuk fungsi pembagian pendapatan di settlement atau financial operation daripada produk-produk yang nanti kalian akan kembangkan di sini gitu ya. Kita di 15 welcome untuk silakan untuk datang berkonsultasi maupun bertanya terhadap peran-peran yang kita lakukan ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak testimoninya. Mantap ya tadi ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk bertanya nanti selama internship. Boleh tanya-tanya, nanti beruntung sekali nih nanti yang dapat Pak Wahid sebagai supervisor ya nanti ya. Tadi udah open sekali katanya Pak Wahid untuk diskusi dan juga tadi konsultasi ya. Jadi untuk Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi juga jangan khawatir ya Pak dan Bu. Putra-putrinya di sini pasti kita jagain baik-baik kok, tenang aja. Nggak bakal disuruh 2M ya, motokopi sama membeli kopi gitu. Jadi tenang aja, aman ya. Dan buat teman-teman yang akan internship nanti di sini juga semangat ya. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahid bisa jadi motivasi juga buat teman-teman untuk berkreasi dan berinovasi di sini. Nah, kalau tadi kita udah dengerin testimoni dari supervisor, kita juga akan dengerin nih testimoni dari 2 partisipan yang 6 bulan kemarin udah on job di Digistar Internship DDB Telkom, atau let's say program internship DDB Telkom nih, karena mereka dari batch match up Juli 2022. Kita sapa dulu ya, di sini sudah ada siapa nih? Ada Muhammad Alfian Nurul Yakin dan juga ada I Gusti Ayu Putusinta Devia Yuliani. Halo. Halo. Yes. Halo Kak. Oke, aman ya, suara aman, terdengar jelas? Tes aman? Aman. Oke, kita mulai dari Alfian dulu nih. Panggilannya apa nih? Alfian, Fian?
Alfian. Alfian, oh Al tadi ya. Oke, Alfian boleh dong cerita sedikit nih, 6 bulan kemarin tuh ngapain aja sih? Nanti habis Alfian boleh ya, habis tuh Ayu ya cerita ya. Boleh nih Alfian cerita. Kemarin ngapain aja sih buat kasih insight ke adik-adiknya nih yang bakal join per Januari 2023 ini. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Alfian Nurul Yakin. Biasa dipanggil Alfian kalau di tim. Selama 6 bulan internship ini saya di sini menjadi developer, role-nya developer, tapi di tim saya dikhususkan lagi menjadi role-nya yaitu DevSecOps atau Developer Security and Operation. Jadi di sini saya selama 6 bulan ini bertanggung jawab untuk memegang platform-platform yang dibutuhkan untuk namanya kalau di tim kita namanya tim Army. Di tim Army ini yang memang bertugasnya untuk data. Nah, saya itu bertugas untuk mengelola platform-platform yang memang dibutuhkan di tim. Sebelumnya itu saya juga awalnya ditempatkan di Digital Product Manager, tapi karena supervisor saya juga dibutuhkan di Digital Infrastructure and Security, jadi otomatis saya sekarang berada di INS atau Digital Infrastructure and Security. Jadi di INS ini kami memang bertanggung jawab untuk melakukan agregasi data infrastruktur, kemudian juga kita memperhatikan security atau keamanan dari produk-produk yang kita tawarkan. Karena produk-produk kita ini juga dipakai oleh berbagai bidang, bahkan oleh pihak-pihak lain seperti Peduli Lindungi, My Pertamina, itu yang memang mereka memakai produk kita yaitu API, Big Box atau sekarang udah diubah menjadi Apilogi dan juga Playcord. Nah, jadi kami di sini bertanggung jawab untuk mengatur dan juga mengagregasi data-data yang ada, yaitu data mengenai infrastruktur yang ada di DBT ini. Untuk selama 6 bulan ini mungkin tadi udah dijelaskan juga ya. Jadi setiap hari saya ada dan tim ada daily sprint atau di tim Army itu disebutnya daily synchronous, daily sync. Jadi setiap hari kita mensinkronisasi pekerjaan dari setiap tim. Jadi di Army ini ada dipecah lagi ya jadi beberapa tim. Nah, di sini khususnya saya itu berada di tim platform. Di tim platform ini kami yaitu dia mengatur platform-platform yang dibutuhkan di tim Army. Setiap harinya kita melakukan daily sync, kemudian nanti di setiap 2 minggu ada yang namanya iteration planning, dan iteration review dan retrospektif. Jadi ketika kita review and retrospektif, kita melihat 2 minggu ke belakang, apa yang bisa kita evaluasi, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang harus kita hindari. Kita belajar dari sebelumnya, kemudian juga nanti akan ada iteration planning dan retrospektif. Jadi di sini kita melakukan planning atau istilahnya perencanaan untuk 2 minggu ke depan, apa aja yang harus kita kerjakan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Jadi para mentor, tech lead, project manager melatih kita untuk bisa melakukan planning ya. Jadi bagaimana kita dapat memanage, bukan hanya bekerja, bukan hanya bekerja secara teknik, tapi juga bagaimana kita dapat memanage khususnya tas-tas kita atau tugas-tugas kita. Terlebih lagi kita juga harus memanage tim kita sendiri. Karena di sini kita bekerja as a team ya, bukan secara individu, tapi as a team karena nanti kita akan membutuhkan bantuan dari teman-teman kita atau tim kita. Karena tugasnya itu tidaklah sedikit gitu. Namun perlu diperhatikan adalah kita di sini sebagai intern itu yang paling diutamakan yang pertama yaitu kuliah terlebih dahulu, baru setelah misalnya kuliah sudah beres, tidak ada perkuliahan, nah itu kita baru harus menyelesaikan tugas-tugas yang dikasih ketika internship. Kemudian untuk di Army Team ini juga di INS, Digital Infrastructure, kami bukan hanya bekerja saja ya, bukan hanya setiap hari laporan, setiap hari presentasi, setiap hari
bekerja dengan tim gitu, tidak, tapi juga kita mengikuti event-event ya. Jadi setiap ada iteration planning atau iteration review itu kami ke kantor bareng-bareng, mau baik dari Jakarta, dari Bandung, itu kadang di Bandung Digital Valley atau yang di Jakarta juga kita WFO. Jadi 2 minggu sekali kadang kita WFO. Terus juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti INS Town Hall. Kemudian juga kami mengikuti kemarin ulang tahun DBT ya, ulang tahun DBT. Jadi di sana kami diajak untuk menjadi panitia di dalam kegiatan tersebut. Jadi bukan hanya bekerja saja ya, tapi juga penuh dengan aktivitas-aktivitas yang bisa istilahnya menghibur kita ya. Dari penatnya perkuliahan dan pekerjaan, kita diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang mengasyikan. Mungkin kalau dari saya sekian, Mbak. Oke. Thank you loh. Ini no tipu-tipu ya guys ya. Ini emang bener-bener nggak ada di belakang dikasih apa-apa nih si Alfian nih ya. Emang bener pure testimoni dari Alfian sejujur-jujurnya, real testy ya. Jadi memang tadi benar seperti yang dikatakan Alfian juga, nggak cuman masalah teknikal aja ya, dan nggak diajarin bekerja aja di sini, tapi juga bener-bener ikut kegiatan-kegiatan yang seru-seru ya Alfian ya. Nah betul, mungkin ini nanti teman-teman juga bisa nih ikutan ya selama nanti on job 6 bulan ke depan. Nah tadi kalau kita udah ke Alfian, sekarang yuk kita ke Ayu. Ini panggilannya Ayu kah? Sinta? Devia? Yuliani? Devia Kak. Oh Devia. Halo Devia. Ini di Bali kah? Kamu apa sedang di Bandung atau di Jakarta? Lagi di Bandung Kak. Oh lagi di Bandung, deket ya, boleh mampir ke sini ya. Oke, boleh dong cerita-cerita nih. Kalau tadi Alfian udah cerita ya lumayan panjang, mungkin singkat saja. Kalau Devia nih, kemarin pas internship ngapain aja sih, dan mungkin pesannya nih buat teman-teman yang akan on job per Januari 2023 ini. Silakan. Oke, halo semuanya. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devia dari S1 Informatika Telkom University. Nah, role aku selama magang di DDB Telkom ini adalah sebagai data science dan ditempatkan di trap yang sama juga kebetulan sama Mas Alfian, yaitu di Digital Infrastructure and Security atau INS, khususnya di tim Army. Cuman mungkin bedanya kalau Mas Alfian timnya di platform, kalau aku di data warehouse. Nah, sebelumnya juga aku ingin mengucapkan terima kasih kepada program internship DDB Telkom karena telah memberikan aku kesempatan untuk dapat bergabung di program ini. Tentunya aku bersyukur dan senang banget bisa bergabung di sini karena ini salah satu mimpi aku untuk bisa bekerja sekaligus mendapatkan pengalaman magang dan mengenal budaya kerja di salah satu perusahaan BUMN terbaik, yaitu di Telkom. Nah, selama 6 bulan aku menjalani internship di DDB Telkom ini, aku suka banget sama lingkungan kerjanya yang nyaman. Jadi kerja sama main-mainnya itu balance. Terus kantornya juga yang lucu, keren, dan kalau tiap WFO itu bisa sampai gelap di kantor karena memang senyaman itu. Dan banyak banget hal dan pengalaman baru yang aku dapatkan di sini, dari ketemu teman-teman baru yang hebat-hebat dan orangnya asik-asik. Terus dapat partner kerja dan tim yang bisa saling bantu dan saling support juga, dapat atasan dan senior yang selalu membimbing setiap ada task baru yang dirasa belum terlalu dimengerti. Terus jadi bisa tahu rasanya kerja itu kayak gimana, karena di sini itu kan full day ya, setiap Senin sampai Jumat, jadi bisa sekalian belajar simulasi kerja yang sebenarnya itu nanti gimana. Terus bisa belajar juga cara time management yang baik antara kuliah dan magang, dan pastinya aku bersyukur banget bisa terjun dan terlibat langsung di beberapa proyek urgent dan penting. Dan yang paling penting, aku juga bersyukur bisa keterima di DDB Telkom Tribe INS ini sebagai role data science, role yang sama kayak pas aku daftar di awal. Jadi aku bisa belajar banyak tentang data science dan tools-tools yang digunakan itu apa aja. Karena tools yang dipakai selama kuliah dan di dunia kerja itu nggak semuanya sama ya. Banyak banget tools yang baru aku dengar untuk support kerjaan aku sebagai data science di sini. Awalnya mungkin agak takut karena nggak bisa menyesuaikan dan takut nggak sesuai ekspektasi atasan. Tapi ternyata aku benar-benar bersyukur dan senang banget dapat atasan dan senior di sini itu yang ngajarin dari nol banget. Dan selalu ngadain mentoring atau semacam di meeting gitu, sampai akhirnya aku bisa menyesuaikan dengan
alur kerja di sini dan hasil yang diharapkan dari proyek yang aku kerjain di sini itu sesuai. Kemudian banyak juga event-event dan program-program yang diadain di sini, seperti yang udah dijelasin sama Mas Alfian sebelumnya itu. Di sini ada Hackathon Demos program, terus ada INS Town Hall juga. Jadi yang kegiatan pertama itu ada INS Town Hall yang baru diadakan tanggal 20 Desember kemarin secara offline di kantor Bandung. Tujuan diadakan acara itu tuh untuk mengumpulkan semua orang yang bekerja dalam satu tribe INS serta dapat mengenal satu sama lain. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri para senior manager dan para karyawan, serta ada sesi seperti heart to heart, di mana apapun yang ingin disampaikan seperti keluh kesah selama magang dan kerja itu bisa ditulis dalam sebuah form dan akan dibahas oleh senior manager INS kita dalam acara tersebut. Selanjutnya juga ada kegiatan waktu lagi WFO pertama kali di Bandung, di mana kita juga membahas review and retrospective iteration dari masing-masing tim yang ada di Army INS. Kemudian juga dalam acara INS Town Hall itu kita juga mengadakan beberapa rangkaian acara sebelum main event. Seperti ada lomba game PUBG, Mobile Legends, Stumble Guys secara online, dan lomba tenis meja secara offline di kantor BDV. Dan saat main event itu juga acaranya seru banget, karena ada pembagian door prize juga dan ada beberapa game. Di foto itu juga ada tampak rame banget karena para senior manajer, karyawan, dan intern dari luar Bandung juga turut menghadiri acara tersebut. Nah mungkin itu aja beberapa pengalaman dari kegiatan-kegiatan aku selama menjalani masa on job di DDB Telkom ini. Selanjutnya untuk pesannya ya Kak. Betul pesannya, jangan lupa nih pesannya untuk teman-teman yang akan on board nih. Oke. Mungkin sebelumnya aku mau pesan juga buat teman-teman yang graduate hari ini. Yang mungkin di sini ada teman-teman yang memang merasa sedih meninggalkan tribe dan timnya masing-masing, tapi mudah-mudahan setelah kita selesai internship di sini ada hal yang berkesan dan berguna buat teman-teman, mulai dari hard skill, pengalaman bersosialisasi dan kolaborasi dengan rekan kerja yang didapatkan selama internship ini. Itu dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal untuk di dunia kerja yang sebenarnya nanti. Selanjutnya buat teman-teman yang akan menjalani masa on job mulai hari ini, semangat buat belajar hal baru, tunjukkan kontribusi terbaik kalian untuk tim, jangan malu untuk bertanya, jangan malas untuk belajar, dan jangan mudah putus asa. Semangat teman-teman semua. Thank you Mbak. Thank you Devia. Kayaknya tadi udah mau nangis ya. Jangan nangis ya Devia ya, nggak apa-apa. Nanti ya disimpan air matanya ya. Oke, buat teman-teman untuk Devia dan Alfian, thank you so much ya for your contribution selama 6 bulan terakhir ya. Semoga nanti ketika kembali balik ke kampus, selesai nih kuliahnya, siapa tahu kan ini mungkin halo Bapak Ibu dari INS gitu kan ya. Ini teman-temannya boleh banget nih ya di screenshot dilihat mukanya ya, siapa tahu nanti bisa bergabung jadi Telkomers ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Alfian dan Devia. Kita akan lanjut ke agenda berikutnya. Agenda berikutnya ini adalah agenda yang juga ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman yang khususnya akan graduate hari ini ya. Sebentar lagi akan dilantik nih teman-teman ya, udah dinyatakan lulus gitu ya dari program internship DDB Telkom batch match up Juli 2022. Namun sebelum itu kita ada nih sesuatu buat teman-teman, yakni Digistar Choice Award. Kalau tahun lalu kita ngomongnya program internship Choice Award ya. Nah kalau saat ini kita memanggilnya Digistar Choice Award. Ada 4 kategori, masih sama, 2 kategori untuk supervisor dan 2 kategori untuk internship partisipan. Penasaran ada kategori apa aja? Kita mulai dulu dari kategori internship partisipan. Yang pertama adalah kategori IDT terlengkap. Siapa pemenangnya? Kita lihat yang satu ini.
Oke, selamat ya untuk Taqiyuddin Yazid Zaidan sebagai IDT terlengkap. Jadi artinya IDT terlengkap ini berarti kamu selama 6 bulan kemarin lumayan lengkap juga nih yang ngisi kegiatan-kegiatan apa aja sih hariannya yang sudah dikerjakan. Nah ini mungkin jadi motivasi juga buat teman-teman yang akan on job, mohon diisi IDT atau internship daily timesheet-nya secara lengkap ya. Mulai dari hari ini tuh ngapain aja, hari ini juga udah mulai bisa diisi, mengikuti kegiatan pisah sambut misalnya ya. Nanti dapat apa aja insight-nya dan lain sebagainya, dan untuk kedepannya diisi secara rutin dan lengkap sesuai dengan tanggal yang berlaku, dan submitnya juga di tanggal yang sudah ditentukan ya. Mungkin besok 6 bulan ke depan teman-teman bisa menang nih untuk kategori IDT terlengkap. Selanjutnya kita juga akan ada kategori IDT tercepat. Pemenangnya adalah Oke, selamat pada Ayu Rahma Lestari ya, jadi IDT tercepat. Berarti ini maksudnya gimana nih IDT tercepat? Apakah dia mengisi IDT setiap hari langsung disubmit di jam 6 sore? Enggak gitu juga ya teman-teman ya. Tapi mungkin Kak Ayu Rahma Lestari ini mengisi IDT-nya dan mensubmit IDT-nya sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 25 di setiap bulannya. Again, ini jadi motivasi ya buat teman-teman yang akan on job untuk mengisi IDT secara lengkap dan submitnya sesuai dengan tanggal agar bisa menang di 6 bulan ke depan. Nah kalau tadi kita udah ngomongin soal kategori internship partisipan, nggak adil rasanya kalau kita nggak kasih juga nih award untuk kakak-kakak supervisor yang sudah meluangkan waktu, tenaga, energi, ilmunya ya untuk teman-teman semua. Oleh karena itu kita akan masuk ke kategori pertama, yakni kategori approve IDT tercepat. Siapa pemenangnya? Yuk kita lihat yang berikut ini. Oke, selamat kepada Pak Ilham memenangkan approve IDT tercepat ya. Ini artinya Pak Ilham ini kalau tadi ya teman-teman udah submit sesuai dengan tanggal yang berlaku ya, sudah on time banget nih. Berarti artinya nih Pak Ilham juga cepet nih approve-nya. Selamat untuk Pak Ilham sekali lagi. Terakhir akan ada kategori feedback terbaik. Ini artinya supervisor ini memberikan feedback yang insightful dan tentunya membangun ya untuk para mentinya atau para partisipannya. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat pemenangnya. Oke, selamat kepada Pak Wahid. Tadi udah memberikan testimoni. Dilihat dari testimoninya aja tadi wajar ya kalau Pak Wahid yang menang untuk feedback terbaik. Terima kasih banyak Pak Wahid kontribusinya selaku supervisor ya selama 6 bulan ke belakang. Semoga Pak Wahid dan tim juga tetap semangat untuk mementorin nih adik-adik yang akan on board di Januari 2023. Oke, kalau tadi sudah ada ya Digistar Choice Award. Kali ini mungkin teman-teman yang pisah nih sudah ada di momen ini ya kita ya, momen dimana teman-teman akan di-graduate, akan secara ofisial lulus dari Digistar Internship DDB Telkom. Untuk itu akan diundang kembali Mbak Sandy Lenvi Regia selaku program coordinator untuk memisah nih, untuk secara simbolis memisah teman-teman dan menyatakan kelulusan dari rekan-rekan dari batch match up Juli 2022. Baik, selamat ya bagi para pemenang Digistar Internship DDB Telkom Choice Award ya. Semoga kenangan tadi juga bisa menjadi momen ya bagi yang menerimanya. Baik, selanjutnya inilah yang ditunggu-tunggu ya untuk batch match up Juli 2022. Inilah saatnya kalian graduate dari Digistar Internship DDB Telkom setelah 6 bulan lamanya kalian berkontribusi magang di Telkom Indonesia khususnya di Direktorat Digital Business. Kami ucapkan selamat dan sukses
untuk 193 internship participant batch Match Up Juli 2022. Graduation PMMB FHCI BUMN Telkom batch Match Up Juli 2022. Abigail Jennifer, Ahmad Miftahuddin, Ade Firmansyah, Adi Suripto, Aditya Erlangga, Ahmad Ibnu Islami, Ahmad Izan Gunawan, Ahmad Naufal Anasib, Ahmad Taki Aldira Putra, Aldi Rizky Permadi, Alfarel Ahmad Arafi, Alfian Pratama, Amadea Amalinda, Amadika Dava Ferlinan, Amirah Rida Safiera, Aminwari Salmanian, AMR Ubaidillah, Anak Agung Ayu Ardana Reswari, Andika Nuriski Alfarobi, Andika Yoga Pratama, Andika Zidane Faturrahman, Andrean Yonatan, Anissa Aprilia, Arafika Prakusia, Ardiasari Kusuma Dewi, Arif Rizky, Arvel Gafrila Raisananda, Asia Hanifah, Atina Izatun Nisa, Ayu Mulyaningsi, Ayu Rahma Lestari, Aziza Nur Fatihah, Azli Al-Syahri Rashidi, Bella Hena Samira, Bima Prakoso, Brian Laurentino Anggoro, Kaisariko Fitra, Dava Danendra, Dava Rizkia, Dermetia Rahmanisa, Dentafria Amireta, Dendendila Alzikri, Denta Rahmadani, Desdia Mulyadi, Devania Stefani, Dea Rizky Sukma, Dimas Pramudia Haki, Dina Meliana Saragi, Dita Rizky Aulia, Dwi Anggun Cahyati Jamil, Edwina Tiur Lucia, Fadil Ramadan, Fadilah Gusti Safinatun Najah, Fahren Kurniawan Pambudi, Fairuz Hasna Rofifa, Faiz Rofi Hensa, Fakhri Hasan Maulana, Fakhri Ilham Pradana, Fani Afifatur Rahma, Farisadi Mufakir Azizi, Faruk Zulfikar Fahlevi, Faizal Yudana Putra, Felicia Amanda Dinda Hapsari, Verina Livia Kirana, Vika Nuraini, Firsti Sekar Melati, Franky Langgeng Rizky, Gabriel Fernando, Galang Satria Prasadana, Gifari Faras Azhar, Gista Ayunda Sekar Kinasi, Gilang Dwi Putra Nugroho, Gilang Januar, Habib Irfan Mahasin, Harith Fakiri Setiawan, Hasna Nurul Kolbi, Hafiza Aufa Labiba Irfan, Herwinda Marwa Salsabila, Hubertus Roberto Primanova, Huda Putra Santosa, Igusti Agung Istri Safitri Maharani, Igusti Ayu Putu Sinta Devia Yuliani, Ilham Ilyasa, Inka Faradila Putri, Insan Maulana, Irsyad Musyafa, Isabella Brenda Evelyn Fernando Kalimau, Ivan Indriantoro, Hairunisa, Hairunisa Nadifa, Kianda Fardan Samudra, Latif Sihab Dewantoro, M. Zikri Alfarisi, M. Farhan Muntazar, M. Rifandi Zulfan, Marich Harisah, Made Dwija Mahardika, Margareta Anjani, Marhama, Maria Brigita Eliandra, Meliana Stefani Ayu Susanti, Melati Kemas Sudirman, Mela Rahensa, Muhammad Abdu Husaini Batubara, Muhammad Mirza Kusyairi, Mudrika Nasyah, Muhammad Rizky Febriansyah, Muhammad Tajusubki, Muhammad Akmal Judiawan,
Muhammad Alfian Nurul Yakin, Muhammad Alif Dharma Mulia, Muhammad Al-Rifki, Muhammad Aufa Al-Nasir, Muhammad Azaria Widyadana, Muhammad Azwar Kemal Abdillah, Muhammad Kavin Bageri, Muhammad Dafiq Kurniawan, Muhammad Ega Abdan Syakuro, Muhammad Fakhri Habibi, Muhammad Fatan Mubina, Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Fauzan Afidiansyah, Muhammad Iksanuddin, Muhammad Nur Iksan, Muhammad Prabaswara Santosa Adi, Muhammad Puja Gemilang, Muhammad Rafki Mardi, Mutiara Anissa, Nabila Khairunisa, Nabila Sania Anggraeni, Nada Salsabila, Nafisa Rihadatul Aisi, Nanda Erifa Estika Sanuja, Naufal Rahmadafa Aryakananda, Naila Ananda Norvita, Naila Yomisita, Nimade Prema Triartini, Nisa Wahyuningrum, Nisrina Hasna Safardianti, Nisya Amalia, Nurfatan Al-Ghifari, Nur Fauzan Halim, Nur Hidayati, Nur Syafia, Nurul Putri Magfiroh, Nurul Tufahati, Putri Salsabila Nurania, Remisela Ardiani Regita Putri, Priyan Fadil Supriyadi, Putri Benedista Simajuntak, Ramadhani Hanifah, Ramadito Ferdianasa, Rania Marta Saida, Ranti Farihatunisa, Rare Akil Aflahuddin Jenar, Regina Fitri Oktavia, Renata Syifa Kristanto, Renda Audi Premaisuri, Restu Aditya Rahman, Ridania Cahyono, Rina Aulia Marcella, Rizky Darliansyah, Rizka Aulia Arafah, Rizka Nur Oktaviani, Rizky Nabil Aufa, Sabrina Diza Melinda, Salma Ida Anindita, Salsabila Kusumaningrum, Salsabila Narmadia, Salwa Ayu Rafika, Sevia Nur Hanifan Fiadaika, Sandy Palma Delvi Santoso, Septiza Fairuz Naifa, Sabrina Retnoningsi, Shalia Berliana Nurifa, Cynthia Novita, Sofia Deo Sandeva, Stefano Christian Sarumpaet, Stephen Joseph Rihadi, Susiana Ekasari, Tamia Gustriani Putri, Taqiyuddin Yazid Zaidan, Ulaya Salsabila Helviandri, Firial Zahra Nada, Wildan Dafa Hafiz, Yolanda Safa Anhanifa, Yuni Ayuningsi, Yusuf Kamal Siregar, Zahra Gaisani Sokojo, Zahra Nurul Haq, Zelda Elma Sibuea, Zenzen Zainal Arifin, Zikri Kurniawan Zakaria. Selamat dan sukses ya adik-adik semua. Selamat melanjutkan journey kalian ke tahapan berikutnya. Dan untuk kenang-kenangan, terimalah berikut video persembahan dari kami. Ada makna cerita lama yang selalu dibawa
jadikan canda kalau bersama. Kadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis. Aduh, jadi kenangan manis ya saudara-saudara setanah sebangsa setanah air. Sedih nggak nih? Sedih nggak? Jangan sedih ya teman-teman yang pisah ya. Ini baru aja itu pengandung bawang. Iya, bagaimana ya? Mungkin buat teman-teman yang pisah ini bukan akhir ya, ini baru awal untuk teman-teman untuk memulai journey berikutnya. Semoga apa yang didapatkan selama magang di program internship DDB Telkom selama 6 bulan ke belakang, itu bisa jadi bekal nih buat teman-teman ke depannya buat berkarir dimanapun teman-teman mau dan inginkan ya. Harapannya juga sebenarnya teman-teman ini kedepannya bisa balik lagi sih ya ke sini ya jadi Telkomers, amin. Nah, jangan lupa juga untuk keseruan hari ini boleh banget teman-teman yang baik yang sambut ataupun pisah abadikan lalu di tag di internship_DDB Telkom. Tag di Instagram kita nanti akan dibantu repost oleh Kak Min ya. Jadi boleh banget nih, apalagi tadi yang barusan graduate nih bertoga-toga ria ya, boleh banget di tag ke kita. Oke, kita akan langsung masuk ke agenda berikutnya. Buat teman-teman yang lulus habis ini nawat gitu ya. Habis ini apakah saya sudah tidak akan lagi nih Kak, udah nggak ada lagi, bye bye gitu Telkom? Enggak ya, tenang aja teman-teman masih bisa ikutan program-program menarik di Telkom Indonesia dengan cara follow Instagram dan juga ikuti program-program yang ada di Living in Telkom dan juga di Sobat Living in Telkom. Penasaran gak sih kira-kira Sobat Living in Telkom ini apa sih ya? Sobat Living in Telkom itu adalah komunitas yang memang official juga dari Telkom Indonesia, dan teman-teman yang graduate boleh banget nanti join ya di Sobat Lit untuk bisa berkarya lagi nih, melanjutkan karya-karyanya mungkin yang di DDB yang belum sempat terrealisasi, lanjutkan karyanya di Sobat Lit dan ikuti juga program-program menarik di G-Star lainnya yang ada di Living in Telkom. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat kalau Sobat Lit itu ngapain aja sih. Ini dia videonya. Oke, seru ya, seru banget ya tadi sneak peeknya sedikit ya tentang Sobat Lit. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang graduate untuk gabung, ikuti program-program menarik yang ada di Sobat Living in Telkom agar tetap bisa nih stay in touch sama para alumni dari Digistar Internship DDB Telkom atau program internship DDB Telkom dan juga dari program-program menarik lainnya di bawah Living in Telkom, di bawah Telkom Indonesia. Nah, tadi kita sudah official nih lulus, teman-teman juga udah dikasih tahu next stepnya seperti apa. Itu tadi mengakhiri agenda dari teman-teman yang pisah. Note dulu ya, jadi yang sambut tahan dulu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dan juga Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi maupun dari tamu undangan dari manajemen Telkom dan dari jajaran juga, bagi yang memiliki agenda sudah diperkenankan untuk meninggalkan room ini. Namun untuk teman-teman yang dari batch match up Januari 2023 tetap stay di sini ya, karena setelah ini kita akan ngobrolin soal aturan-aturan yang berlaku di Digistar Internship DDB Telkom dan juga nanti gambaran kedepannya harus seperti apa hak kewajiban teman-teman. Jadi tetap stay tune sampai akhir dan nanti juga akan ada sesi question and answer gitu untuk teman-teman. Disambut Januari 2023. Terima kasih banyak saya ucapkan juga kepada Ibu Hepta Yuniarita tadi yang sudah hadir ya, menyempatkan hadir, memberikan sambutan juga ke teman-teman dan juga kepada Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita semua di tengah kesibukannya ya, untuk melepas dan mengantarkan anak-anaknya, putra-putrinya untuk bergabung di Digistar Internship di DDB Telkom. Diucapkan juga terima kasih kepada perwakilan dari manajemen Telkom lainnya yang sudah hadir. Terima kasih Pak, Bu, dan kita akan langsung masuk ke agenda berikutnya, yakni
ada suatu sambutan nih hangat dari kita untuk rekan-rekan dari batch match up Januari 2023. Penasaran? Yuk kita lihat yang berikut ini. Welcome to Digistar Internship di DB Telkom. Untuk teman-teman dari batch match up Januari 2023, happy onboarding. Dan kemarin kayaknya udah sempet ya bikin-bikin Twibbon ya kalau nggak salah ya. Tenang aja, hari ini kita juga akan umumin pemenang Twibbon Challenge dari teman-teman yang sudah berpartisipasi di batch match up Januari 2023. Nanti akan ada beberapa nama ya teman-teman, ada sekitar 4 nama. Namun pemenangnya hanya akan ada 1. Jadi kira-kira siapa ya yang akan menang? Kita lihat yuk yang berikut ini.
Oke, selamat diucapkan untuk Dinda Pratiwi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Kuliah BSI aja, sorry. kita sekalian ya, kita mention juga ya perguruan tingginya ya. Oke, mungkin Dinda ada orangnya, boleh lambaikan tangan ya. Kalau enggak nanti mungkin bisa yang lain tadi, yang 3 lainnya tuh itu yang bisa menang ya. Enggak bercanda ya. Buat teman-teman yang tadi udah masuk juga ke top 4, enggak apa-apa ya, enggak menang ya. Tapi yang jelas tadi udah ditampilkan di sini, jadi lumayan lah ya, bisa menambahkan engagement Instagram masing-masing ya. Selamat untuk pemenang Twibbon Challenge, dan juga setelah kita mengumumkan nih pemenang dari Twibbon Challenge, selanjutnya adalah, ini kita serius dulu ya, karena kita akan menyimak yang namanya rule of games atau aturan-aturan main yang akan diimplementasikan selama teman-teman nanti mengikuti on job di Digistar Internship di DB Telkom. So make sure, boleh nih teman-teman yang lagi AFK, yuk balik lagi dulu ke layarnya, tonton dengan baik aturan-aturannya apa saja. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, di akhir akan dibuka sesi pertanyaan hanya untuk 2 pertanyaan saja ya teman-teman ya. Jadi silakan, kita akan nonton Rule of Games Digistar Internship di DB Telkom. Hai Digisters, welcome to Digistar Internship di DB Telkom. Sebelum memulai on job, berikut hal-hal penting yang perlu kamu ketahui. So, simak penjelasan dari program koordinator kita dan catat poin-poin pentingnya ya. Digistar Internship di DB Telkom adalah program magang mahasiswa bersertifikat oleh Telkom Indonesia di bawah naungan Direktorat Digital Business, bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia, Kementerian BUMN, serta Kemdikbudristekdikti, yang berdurasi selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Di sini, kamu akan terlibat dalam berbagai real project challenges yang ada di lingkungan bisnis Telkom Direktorat Digital Business. Apa yang Digisters kerjakan sama dengan apa yang kami kerjakan di sini. Sebelum bergabung, kenalan yuk. Saat ini terdapat 7 direktorat yang ada di Telkom. Digistar Internship di DB Telkom berada di bawah Direktorat Digital Business. Direktorat ini besar sekali loh. Di dalamnya terdapat banyak proyek menarik khususnya terkait digital business and technology. Adapun beberapa produk digital yang sedang kami develop di sini meliputi lokasi kerja Telkom DDB saat ini tersebar di berbagai kantor yang ada di Bandung dan Jakarta. Ini direvisi ya? Oke. Makasih Kak. Sama-sama. Nah, keuntungan untuk ikutan Digistar Internship di DB Telkom tuh banyak banget loh. Kamu bisa menerapkan teori-teori yang sudah dapatkan di kampus, kamu juga bisa mengimplementasikan corporate culture yang ada, melatih komunikasi, koordinasi, dan juga kolaborasi. Setelah nanti selesai, kamu juga bisa dapat sertifikat magang industri. Hai. Adapun skema kerja yang diterapkan oleh Digistar Internship di Telkom adalah flexible working arrangement. Adapun terdapat 3 aspek yang harus kamu miliki sebagai seorang intern. Yang pertama profesional, yang kedua komunikatif, dan yang ketiga adalah responsible. Kamu perlu memahami bahwa Digistar Internship di DB Telkom merupakan full-time internship dengan skema kerja 8 jam per hari selama 5 hari kerja. Sikap responsibel dapat kamu terapkan dengan tidak menyebarluaskan data-data perusahaan tanpa sepengetahuan dan juga persetujuan dari supervisor. Kamu selama magang di Digistar Internship di DB Telkom akan terikat dengan non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan perusahaan. Hai Kak, ini ya laporannya. Oke, thank you. Oke. Digisters, pastikan kamu tetap berkomunikasi ya dengan supervisor kamu selama pelaksanaan magang. Jangan lupa isi internship daily timesheet atau IDT sebagai bagian dari aktivitas harian kamu. Submit di internship.ddbtelkom.id dan jangan lupa kumpulkan sebelum tanggal 25 pada bulan yang sedang berjalan. Karena fungsi dari IDT ini juga sebagai evidence dari pencairan uang saku.
Last but not least, berikut adalah hak dan kewajiban Digistar Internship di Telkom yang perlu kamu ketahui. Jika kamu memiliki pertanyaan seputar pelaksanaan magang, kamu dapat menghubungi kami via email, WhatsApp, dan juga official Instagram internship DDB Telkom. Happy onboarding Digistars! Together, let's learn, grow, and contribute with Digistar Internship DDB Telkom. Oke, sudah jelas ya tadi ya aturan-aturannya apa aja. Salah satunya tadi harus apa yuk? Ada yang ingat nggak? Harus komunikatif juga ya sama supervisor dan mengisi internship daily timesheet sebagai bentuk dari evidence kegiatan teman-teman nih. Dan juga itu bisa nanti jadi evidence juga untuk pencairan uang saku teman-teman. So please diisi ya internship daily timesheetnya secara lengkap dan juga submit di tanggal yang sudah ditentukan. Nah, karena kita keterbatasan waktu ya teman-teman ya, kita akan ambil 2 pertanyaan aja. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, nanti akan dibantu jawab oleh program koordinator kita Mbak Sandy. Nah, ada yang mau bertanya mungkin dari kakak-kakak nanti bisa bantu ya. Boleh raise hand, menggunakan fitur raise hand. Nanti akan coba kita lihat siapa yang bertanya duluan. Boleh, ada yang ingin bertanya, mungkin bisa dibantu. Atau sudah jelas semua nih? Kalau sudah jelas, alhamdulillah ya teman-teman ya. Tapi nanti mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan juga, boleh ditanyakan ke Kak Min ya di program internship DDB Telkom. Di Instagram kita bisa, boleh di internship_DDB Telkom. Atau di WhatsApp kita juga bisa nanti langsung ditanyakan ya. Di grup juga boleh kalau mau tanya-tanya ya seputar pelaksanaan program internship DDB Telkom. Jangan khawatir juga karena setelah ini teman-teman akan mulai diberikan akses untuk bisa mengontak supervisornya masing-masing gitu ya. Nanti setelah acara ini teman-teman akan diberikan kontak supervisor dan juga teman-teman boleh menghubungi supervisornya untuk kemudian masuk ke project masing-masing. Gimana nih Mbak Sandy nih? Sepertinya sudah pada jelas semua ya tadi ya dari video yang disampaikan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah jelas ya. Betul, harusnya sudah jelas ya. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Sandy, Mbak, mungkin sedikit nih untuk closing statement dari kegiatan kita hari ini. Silakan Mbak Sandy. Baik. Ya, terima kasih Kak Aya dan welcome board 204 internship participant batch match up Januari 2023. Welcome ya, selamat untuk yang extend, tentunya 42 orang yang extend, selamat menikmati kembali journey kalian untuk magang di Telkom Indonesia, khususnya Direktorat Digital Business. Dan untuk yang baru akan on board, tadi pesan-pesan sudah sangat banyak gitu ya, dari baik dari manajemen Telkom maupun dari PIC perguruan tinggi dan juga dari kakak supervisor ya tadi, maupun juga dari pesan-pesan dari kakak-kakak yang memang graduate hari ini. Saya rasa nggak perlu banyak-banyak hal lagi, yang penting lakukan yang terbaik yang kalian bisa. Intinya jangan pernah sia-siakan kesempatan yang barangkali hadir untuk teman-teman yang barangkali juga orang lain menginginkannya untuk join di kesempatan kali ini. Karena tentunya adik-adik yang apply di batch match up Januari itu perlu diketahui itu ada lebih dari 3.000 orang gitu ya. Jadi rasanya sangat disayangkan kalau adik-adik yang akhirnya join tapi tidak memanfaatkan kesempatan tersebut ya. Gunakan sebaik mungkin dan happy onboarding selama 6 bulan ke depan. Enjoy your journey here ya. Thank you Kak Aya. Thank you juga Mbak Sandy. Nah tadi ya, enjoy your journey here teman-teman semuanya. Dan itu tadi mengakhiri sesi sambut dan sesi pengenalan sedikit ya tentang Digistar Internship di DDB Telkom. Again, if there's any question, jangan ragu untuk tanyain ke kita ya, ke tim program internship dari DDB Telkom melalui media sosial Instagram. Teman-teman juga bisa jangan lupa ya subscribe di YouTube-nya Internship DDB Telkom. Dan juga kalau masih ada yang mau ditanyain lagi, boleh tanyain lewat WhatsApp program internship DDB Telkom. Nah, happy onboarding.
sekali lagi diucapkan untuk teman-teman dari batch Match Up Januari 2023. Semoga bisa bersama-sama ya untuk belajar, bertumbuh dan berkontribusi untuk Indonesia di Digistar Internship DDB Telkom. Akhir kata, saya Nabila Nararia pamit undur diri. Sampai jumpa di Pisah Sambut berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Pagi.